Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum dimulai materinya, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin ya. Marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang pada hari ini yang tidak masuk anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Ibu menjelaskan. Siapa yang masih ingat materi yang sebelumnya? Baik, Ibu hari ini akan menjelaskan tentang membiasakan diri bersifat tanggung jawab. Yang pertama adalah pemaaf. Pemaaf artinya memaafkan kesalahan orang lain dengan tidak ada sifat benci atau ingin membalas kesalahannya. Sikap pemaaf juga itu tercantum dalam ayat Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu menekankan untuk bersikap pemaaf. Dalam surat Al-Isra ayat Al-Imran ayat 134 artinya orang-orang yang menafkahkan atau latihan baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tanggung jawab. Di sini ada yang tahu arti tanggung jawab atau sudah mempelajarinya? Belum. Baik, Ibu akan menjelaskan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Contohnya, itu jika kita atau kalian kan diberi tugas atau UAS itu kan sudah mengerjakan sebelum deadline atau jatuh temponya dan diberikan gurunya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang adil. Adil adalah orang yang menjalani kehidupan dengan sesama sesuai hukum agama, hukum negara, hukum adat yang berlaku. Contohnya itu adalah adil menjalin hubungan baik dengan semua orang tanpa membedakan ras, suku atau agama. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bijaksana. Bijaksana adalah kemampuan dalam menyesuaikan dan menempatkan diri sesuai porsinya masing-masing. Jadi orang yang bijaksana itu adalah yang mampu menyesuaikan atau menempatkan diri di manapun tapi sesuai porsinya masing-masing. Ciri-ciri orang yang bijaksana adalah satu, merencanakan segalanya dengan matang. Yang kedua, selalu berpikir positif. Yang ketiga, tidak pernah lari dari tanggung jawab. Baik, Ibu di sini akan membagi kelompok, 2 kelompok ya. Nanti perwakilan kelompok satu. Coba diskusikan dulu kepada kelompoknya. Nanti perwakilan satu orang maju yang memberikan contoh yang Ibu jelaskan tadi. Ibu beri waktu 2 menit.
kelompok 1 akan menjelaskan mendapatkan gambar, yaitu ini namanya tanggung jawab. Itu ada beberapa gambar. Di sini ada yang pertama, yaitu dia rajin belajar, tidak menulis buku, itu melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, akibatnya dari siswa ini belajar sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan nilai yang bagus serta tidak kemungkinan ketika dia di akhir nanti. Siswa ini ada lagi menepati janji. Nah, dengan menepati janji, ada gambar yang di sini ada 3 orang. Nah, di sini merupakan temannya itu menepati janji. Nah, sehingga dia membuat senang temannya. Dan terus lagi ada gambar indahnya memaafkan. Di sini ada gambar orang bersalaman. Sepertinya ibu dan anaknya mungkin ada permasalahan sedikit sehingga mereka anaknya meminta maaf pada ibunya sehingga legowo dan video ini terlihat terharu sekali dan indahnya saling memaafkan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang contoh adil. Di sini adil yang pertama, tidak memihak atau dikasih. Di sini ada satu teman yang mengasih 2 kawannya roti, tapi sama-sama rotinya satu sama satu, itu namanya adil. Terus rukun dan damai. Terus tanggung jawab. Tanggung jawab itu contohnya menepati janji. Ini ada cowok yang menepati janji kepada 2 kawannya, satu cowok dan satu cewek. Itu namanya tanggung jawab karena dia sudah menepati janjinya. Kita beri aplaus kepada teman-teman yang maju di sini. Terima kasih, Ibu. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan evaluasi. Yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan Ibu beri reward. Coba jelaskan maaf dan memberikan contohnya. Pada sekali apa penjelasan tentang maaf dan memberikan contohnya? Pemaaf adalah ketika orang lain melakukan kesalahan, kita harus memaafkan. Pengertiannya pemaaf adalah contohnya adalah misal Nuraili melakukan kesalahan kepada saya harus memaafkan. Kita beri aplaus. Baik, yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan yang Ibu jelaskan pada hari ini? Halo. Saya bu. Makasih, Ibu. Ayo tunjuk nanti. Kalau nggak ada yang tunjuk. Tunjuk aja Bu. Kepada kita bisa tunjukkan.
makanya tidak boleh mengganggunya. Yang kedua itu kita harus bertanggung jawab. Apabila kita diberi amanah dalam sesuatu hal, maka kita harus bertanggung jawab atas amanah tersebut. Yang ketiga itu harus adil. Adil ini artinya kita itu dalam sesuatu hal itu kita harus adil tanpa membeda-bedakan. Dan yang terakhir itu kita harus memiliki sifat yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada anak-anak. Sebelum Ibu tutup materi hari ini, Ibu memberikan motivasi sedikit. Jangan jadikan tanggung jawab itu sebagai beban, tetapi sebagai sebuah kesempatan untuk maju. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.